Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin. Saya dari Tadris Biologi 2. Saya memiliki NIM T2017-8052. Selamat datang di pembelajaran kita pada pagi hari ini, tepatnya pada mata pelajaran biologi dalam perspektif Islam. Ya, untuk materi kita hari ini, mungkin kalian sudah ada yang paham atau mengerti apa yang akan kita bahas? Ya benar, saat ini kita akan membahas mengenai fenomena wabah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda bumi kita. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi yang akan saya ajarkan atau saya berikan kepada kalian semua? Ya, nampaknya kalian sudah cukup bersemangat dan sudah cukup siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama kita akan bicarakan tentang apa itu virus corona. Mungkin dari kalian sudah ada yang paham mengenai virus corona? Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sumber penularan kasus ini masih belum pasti diketahui. Namun, pada kasus pertama dikaitkan dengan pasar yang ada di Wuhan, Cina, tepatnya yakni pasar ikan. Pada awalnya, penyakit tersebut atau virus tersebut diberi nama dengan novel coronavirus. Namun, pada tanggal 11 Februari 2020, WHO telah mengumumkan nama resmi dari virus tersebut, yakni coronavirus disease atau COVID-19, yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Ya, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini itu ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang gambaran umum COVID-19, yang kedua tentang gejala serta penularannya dari manusia ke manusia, yang ketiga yakni tentang bagaimana kasus yang saat ini berada di Indonesia, tepatnya kasus virus corona yang semakin hari semakin mengalami kenaikan. Yang keempat yakni tentang pandangan Islam mengenai wabah yang saat ini sedang merajalela di seluruh dunia. Yang kelima tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini agar kita tidak mengalami atau kita tidak terkena virus tersebut. Virus corona atau coronavirus merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Biasanya virus ini dapat menyerang sistem pernafasan kita. Penyakit ini mirip dengan penyakit influenza yang dapat berkembang menjadi cedera paru akut atau sindrom distress respiratorik akut. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019, tepatnya di Wuhan, Cina. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar secara global sehingga menyebabkan pandemi virus corona dari tahun 2019 sampai 2020 saat ini. Dan semakin hari, virus corona ini semakin bertambah banyak atau bertambah pesat, khususnya yang ada di Indonesia. Untuk gejala yang biasanya diderita oleh seseorang yang menderita atau yang biasanya terkena dengan virus corona ini, yang pertama, untuk gejala yang paling umum sering dialami biasanya seperti demam. Demam ini biasanya di atas 37 derajat Celcius. Yang kedua itu biasanya batuk, yang ketiga sesak nafas, dan yang keempat bisa juga mengalami nyeri otot. Dan juga indera penciuman atau indera perasa juga akan terasa hilang. Hal ini disebabkan karena virus sudah menginfeksi sistem pernafasan kita yang ada di dalam. Oleh sebab itu, kita harus perlu menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh kita agar kita tidak mudah terserang oleh virus. Selain itu, baru-baru ini sudah ditemukan pula gejala yang dapat dialami seseorang yang menderita atau yang terkena dengan virus corona, seperti delirium. Delirium ini merupakan suatu gejala yang menyerang otak manusia. Biasanya seseorang yang terkena delirium ini akan mengalami respon atau masalah otak yang bisa dibilang cukup lemot atau responnya terhadap sesuatu itu masih sangat lambat. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjangkitnya seseorang oleh virus corona.
Dan yang ketiga, biasanya seseorang yang terkena virus corona itu tidak mengalami ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Biasanya seseorang yang tidak mengalami ciri-ciri tersebut disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Dan hal ini merupakan seseorang yang terjangkit virus corona yang menurut saya paling berbahaya. Mengapa begitu? Karena jika seseorang sudah tidak memiliki gejala, otomatis mereka akan berkeliaran atau mereka akan bepergian kemana-mana secara seenaknya dengan bertemu seseorang atau bertemu orang lain, orang banyak dalam jumlah banyak, dan hal tersebut dapat meningkatkan risiko penularan virus corona tersebut. Ya, untuk penularannya sendiri itu berasal dari hewan ke manusia. Namun, dari manusia juga bisa menularkan ke manusia yang lain, yakni dengan cara yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin penderita COVID-19 ketika mereka batuk. Yang kedua, memegang mulut ataupun hidung dan telinga tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, yakni kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Misalnya kita berjabat tangan atau kita sedang bersalaman. Bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia hingga Desember tahun 2020? Ya, pada awalnya COVID-19 atau virus corona pertama kali ditemukan di Indonesia yakni pada bulan Maret 2020 kemarin. Pada awalnya, Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan 2 kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dan kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 telah mencapai 1.528 kasus. 75 dinyatakan sembuh dan 136 dikatakan meninggal dunia. Dan pada bulan April, lonjakan kasus baru COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan April 2020. Hingga tanggal 30 April, total kasus konfirmasi COVID-19 melonjak hingga mencapai 10.118 kasus. Artinya, dalam 1 bulan telah menjadi peningkatan 8.590 kasus. Sementara total pasien yang dikatakan sembuh mencapai 1.522 orang, sedangkan korban meninggal dunia ada 792 orang. Dan pada Mei 2020, total kasus konfirmasi COVID-19 mengalami penambahan sekitar 26.473 kasus. Artinya dalam 1 bulan telah terjadi peningkatan 635 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 1.613 orang, sedangkan yang meninggal dunia ada 1.613 orang. Dan pada Juni 2020, konfirmasi COVID-19 di Indonesia meningkat hingga 56,385 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 24.806 orang, sedangkan korban meninggal dunia ada 2.876. Pada bulan Juli 2020 tercatat pelonjakan hingga mencapai 108.376.000 kasus. Sedangkan untuk pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 65.907 orang, sedangkan korban meninggal dunia ada 5.131 orang. Pada bulan Agustus, COVID-19 di Indonesia melonjak tercatat sebanyak 174.796 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 125.995 orang, sedangkan korban meninggal dunia ada 7.417 orang. Dan per tanggal 30 September total kasus terkonfirmasi COVID-19 itu ada 2.878.000 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 214.947 orang, sedangkan korban meninggal dunia ada 10.740 orang. Hingga sampai saat ini pada tanggal 10 Desember 2020, bahwa jumlah keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai sebanyak 598.000 kasus dengan kesembuhan 491.975 dan yang meninggal dunia menjadi 18.336.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan gambar atau grafik kasus COVID-19 harian di Indonesia sampai dengan 4 Desember 2020 lalu. Bisa dibaca sendiri ya. Wabah COVID-19 atau coronavirus dalam catatan sejarah Islam menjadi perdebatan dan kontroversi baik di kalangan kaum ulama, kiai, ustadz, bahkan di media sosial, dan cenderung dikaitkan satu sama lain. Kajian Islam ini pun disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Baddar pada 14 Rajab 1441 Hijriah atau pada tanggal 9 Maret 2020 Masehi. Saat ini, manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus corona, yang mana manusia juga banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Tidak hanya itu, mereka juga membicarakan bagaimana cara menghindari dan selamat dari virus tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah yang berfirman, tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam Quran Surat Al-Hadid. Ya, untuk penjelasan kita yang terakhir, yakni untuk pencegahan virus COVID-19. Merujuk pada setiap ajaran Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Di antaranya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Di dalam kitab-kitab fikih atau ajaran hukum Islam, masalah kebersihan disebut dengan juga istilah toharoh. Dengan menjaga kebersihan, maka tubuh kita akan sehat dan kuat. Menjaga kebersihan di sini yang dimaksud adalah kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Tidak hanya itu, kita juga diwajibkan untuk menggunakan masker ketika badan kita tidak fit atau dalam keadaan tidak sehat, atau dalam keadaan kita akan beraktivitas di luar rumah. Dan yang kedua, kita dianjurkan untuk memakan dan minum hal yang halal, baik, sehat, dan bergizi. Karena sesungguhnya pada tubuh dan jiwa yang sehat terletak ketenangan lahir dan batin. Dan untuk langkah yang ketiga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni melakukan distancing atau social distancing. Artinya, kita diharuskan untuk menjauhi kerumunan atau jaga jarak dan di rumah saja. Pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi wabah menular atau biasa yang disebut dengan taun. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada umatnya seperti diriwayatkan dalam hadis berikut. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan kamu tinggalkannya. Rasulullah juga melarang keluar dari lokasi wabah dengan tujuan untuk mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal, tabah dan ridho menghadapi takdirnya. Sedangkan Rasulullah melarang umatnya untuk masuk ke lokasi terjadinya wabah dengan tujuan menjauhkan diri dari hal yang membahayakan, mencari keselamatan agar tidak berdekatan dengan orang yang terjangkit wabah, menjaga jiwa dari prasangka buruk dan penularan penyakit. Untuk hal selanjutnya yang dianjurkan oleh Rasulullah yakni tentang melakukan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah memerintah untuk tidak dekat-dekat atau memelihara para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular, menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasulullah membangun tembok di sekitar daerah wabah.